Rasa murni bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari buku, bukan hasil dari berpikir panjang, dan bukan pula sesuatu yang bisa dipaksakan oleh manusia. Rasa murni datang dari sumber yang lebih dalam, yaitu dari Allah, melalui ilham yang diturunkan kepada hati yang benar-benar siap menerimanya. Tidak semua orang bisa memahami hal ini, karena selama manusia masih sibuk dengan logika kepala, selama itu pula pintu rasa akan tertutup. Logika selalu ingin menjelaskan, ingin membuktikan, ingin memastikan, sementara rasa murni tidak membutuhkan semua itu. Ia hadir tanpa suara, tanpa penjelasan, tapi langsung memberitahu. Disitulah peran bocah angon. Bocah angon bukan sekadar sosok biasa, tapi simbol dari manusia yang hatinya masih bersih. Tidak dipenuhi ambisi, tidak dikuasai oleh keinginan, dan tidak terjebak dalam keramaian pikiran. Ia tidak mencari, tapi menerima. Ia tidak memaksa, tapi membuka diri. Dari keadaan itulah, ilham bisa turun dengan sendirinya. Ilham bukan hasil usaha keras, bukan pula hasil belajar. Ia datang ketika manusia diam, ketika tidak lagi sibuk mengejar, ketika tidak lagi mengikuti arus pikiran yang tidak ada ujungnya. Dalam diam itulah sesuatu yang lebih dalam mulai berbicara. Dari ilham itu lahirlah kesadaran baru, kesadaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi nyata dalam pengalaman. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit. Bukan sekadar tokoh fisik, tapi simbol dari kebangkitan kesadaran manusia yang sudah kembali jernih. Ketika rasa murni sudah memimpin, manusia tidak lagi hidup dalam kebingungan, tidak lagi terpecah antara benar dan salah versi pikiran. Semuanya menjadi jelas tanpa perlu diperdebatkan. Dari sinilah lahir dunia baru, bukan dunia yang terlihat oleh mata, tapi keadaan batin yang berbeda. Dunia yang oleh bocah angon dinamai sebagai ladang rasa, atau yang dikenal dengan nama Lebak Ciawene, tempat di mana rasa murni tumbuh tanpa gangguan logika, tanpa campur tangan ego. Di ladang ini tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Yang ada hanya kejernihan dan keheningan. Namun, tidak semua orang bisa melihatnya. Bukan karena ladang itu tidak ada, tapi karena tertutup oleh pikiran yang terlalu aktif. Masih banyak rahasia lain yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bukan karena disembunyikan, tapi karena memang tidak bisa dijelaskan. Logika akan selalu mencoba memahami, tapi tidak akan pernah sampai. Karena rasa murni bukan untuk dipahami, tapi untuk disadari. Dan hanya mereka yang berani diam, yang tidak lagi mengikuti arus pikiran, yang bisa mulai menyentuhnya. Disitulah perjalanan sebenarnya dimulai.